Halo, apa kabar sobat-sobat pecinta sejarah Nusantara? Mari kita kembali berdiskusi mengenai berbagai hal yang terkait dengan sejarah, utamanya yang ada kaitannya dengan budaya leluhur kita. Yang menarik, seperti yang kemarin sudah saya mulai, yaitu berbicara tentang Sunan Kalijogo di masa sepuhnya. Oke, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita berbicara, berdiskusi bersama mengenai kegiatan Kanjeng Sunan Kalijogo di masa sepuhnya. Seperti diketahui, Sunan Kalijogo telah diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk menikmati usia sampai dengan 100 tahun lebih. Kemarin saya jelaskan bahwa beliau lahir di tahun 1450 Masehi. Kemudian dari beberapa sumber diketahui bahwa Sunan Kalijogo wafat di tahun 1591 Masehi. Coba bayangkan, alhamdulillahirabbil alamin, ada seorang hamba Allah yang diberikan usia panjang untuk banyak mengamalkan berbagai kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada sesamanya. Ini kita patut bersyukur telah memiliki leluhur seorang wali Allah yang begitu mulia. Nah, kali ini kita akan banyak berdiskusi mengenai apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di masa usia beliau melebihi 100 tahun. Bagi kebanyakan orang, usia 100 tahun lebih tentunya digunakan untuk beristirahat, banyak mensyukuri dengan cara beribadah di rumah. Namun untuk Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata tidak. Yang pertama, pada tahun 1551, ketika usia beliau sudah menginjak 101 tahun, Sunan Kalijogo meminta kepada atau menyarankan kepada Mas Karebet, yaitu Adipati Pajang, untuk pergi ke Gresik menghadap pada Sunan Prapen. Sunan Prapen itu adalah keturunan Sunan Giri. Jadi yang menduduki Kasunanan Giri yang keempat itu Sunan Prapen. Mengapa beliau memerintahkan atau menyarankan Mas Karebet agar pergi ke Gresik menghadap Sunan Prapen? Untuk meminta dukungan kepada Sang Sunan Prapen agar beliau menyarankan semua adipati Bang Wetan. Bang Wetan itu mulai dari Jipang atau Junegoro ya, Padangan, sampai ke timur, sampai Surabaya, Madura dan sebagainya, agar para adipati Bang Wetan mendukung berdirinya Kasultanan Pajang, mendukung Mas Karebet sebagai Sultan di Pajang. Dukungan itu dirasakan sangat perlu karena waktu itu Arya Penangsang, Adipati Jipang, itu masih hidup dan tentu saja berusaha untuk menggagalkan keberadaan atau berdirinya Kasultanan Pajang. Kita ketahui bahwa Arya Penangsang adalah murid kinasih dari Sunan Kudus,
Jadi ini bisa merupakan satu penghalang yang berat bagi berdirinya Kesultanan Pajang. Bahkan atas peran dari Sunan Kudus saat itu yang menjadi sultan di Demak, itu pengganti dari Sunan Prawoto yang telah terbunuh oleh pembantu Arya Penangsang. Penggantinya adalah Arya Penangsang. Jadi Arya Penangsang di samping menduduki sebagai Adipati Jipang, juga merangkap sebagai Sultan Demak. Namun ternyata Arya Penangsang merasakan kekecewaan yang sangat tinggi karena semua pusaka kerajaan Demak Bintoro sudah terlanjur diboyong oleh Maskarebet ke Kadipaten Pajang. Itu tentu saja atas saran dari guru Maskarebet, yaitu Sunan Kalijogo. Maka dengan penuh kekecewaan Arya Penangsang kembali ke Jipang dan berusaha untuk membunuh Maskarebet yang merupakan seorang adipati di Pajang. Aksi pembunuhan ini adalah untuk kesekian kalinya setelah Arya Penangsang telah membunuh Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak pengganti Sultan Trenggono. Kemudian Arya Penangsang juga membunuh suami Ratu Kalinyamat. Dan sekarang sasaran berikutnya adalah Maskarebet atau Joko Tingkir di Kadipaten Pajang. Demikianlah Arya Penangsang suatu hari telah mengutus 3 orang pembantunya yang sakti-sakti untuk menyelinap dengan menggunakan ajian Panglimunan masuk ke kamar Palereman sang Adipati Pajang. Tentu saja dengan ajian Panglimunan ini tidak ada orang yang mampu mengetahui mereka. Nah, namun apa hendak dikata, ketika sudah berada di kamar Maskarebet yang sedang tidur, keris setan kober yang menjadi piandel Arya Penangsang yang dibawakan kepada para utusannya itu ternyata sama sekali tidak mampu menembus tubuh Adipati Pajang atau Maskarebet. Ada 2 hal. Yang pertama mungkin karena Maskarebet memiliki ajian lembu segilan yang sangat ampuh. Dan yang kedua, saat itu Maskarebet telah menggunakan atau mengenakan angkin Ontokusumo. Orang Jawa mengatakan kotang Ontokusumo ya, pemberian dari Sunan Kalijogo. Sedangkan Sunan Kalijogo konon waktu itu menerima dari Nabi Khidir saat beliau akan pergi haji dan bertemu Nabi Khidir di tengah lautan. Jadi 2 hal itu yang membuat keris setan kober sama sekali tidak mempan ke tubuh Maskarebet. Oleh karena itu, ketiga utusan itu berusaha untuk lari kembali ke Jipang. Namun ketika mereka berlari, muter-muter selalu saja berada di dalam lingkungan Kesultanan Istana Pajang. Karena mereka sudah dikurung oleh yang namanya Raja Kolocokro, sehingga tidak mampu berbuat banyak untuk pergi dari lingkungan Istana Pajang. Tapi oleh Maskarebet diberikan pengampunan, bahkan diberi hadiah, lalu disuruh pulang. Keris setan kober sudah terlanjur tertinggal di Pajang. Nah, inilah yang kemudian pada suatu saat setan kober dikembalikan oleh Maskarebet ke hadapan Sunan Kudus agar
memberikan nasihat kepada Arya Penangsang untuk tidak mengulangi perbuatannya. Betapa malunya Sunan Kudus saat itu. Tetapi beliau berhasil mendamaikan keduanya. Perlu diketahui bahwa Mas Karebet ini di samping merupakan murid Sunan Kalijogo, juga merangkap sebagai murid Sunan Kudus. Ini atas saran para wali. Mengapa? Supaya kalau Mas Karebet juga menjadi murid Sunan Kudus, Arya Penangsang juga murid Sunan Kudus, keduanya mudah didamaikan, mudah dikendalikan, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara keduanya. Namun perbuatan dari Arya Penangsang yang berusaha untuk membunuh dirinya itu justru menimbulkan sifat nekat dari Mas Karebet. Dengan tidak ragu-ragu lagi, Mas Karebet kemudian menyatakan diri sebagai Sultan di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Ini dalam buku saya yang berwarna hijau ini, dengan judul Jejak Kekerabatan Bumi Wali. Pada halaman 90 saya ceritakan kenekatan Mas Karebet untuk menjadikan dirinya sebagai Sultan di Pajang itu dipicu oleh ulah Arya Penangsang yang diam-diam telah mengirimkan beberapa orang sakti untuk membunuh dirinya. Tak urung, permainan Arya Jipang itu justru seperti mengutik-utik harimau tidur. Mas Karebet yang di waktu mudanya terbiasa bermain di hutan belantara, menapaki gunung, menuruni lembah, tidur di gua-gua, dan bersengkrama dengan liarnya alam pegunungan. Menghadapi gertakan Penangsang itu, sifat lama anak tingkir itu justru menjadi kambuh. Mas Karebet bukannya ciut nyalinya, namun penyakit lamanya malah bangkit. Putra mendiang Ki Ageng Pengging itu bahkan nekat terbang anggayuh bintang, menyatakan diri sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Semua adipati di tanah Jawa, khususnya di Bang-Bang Wetan, telah diusahakan, dipaksa melalui Sunan Prapen untuk mengakui dirinya sebagai Sultan Pajang. Nah, itulah teman-teman. Jadi kembali pada Sunan Kalijogo yang waktu itu yuswanya sudah 101 tahun. Agar kedudukan Kesultanan Pajang lebih kuat, maka Sunan Kalijogo meminta kepada Mas Karebet untuk menghadap Sunan Prapen, mencari dukungan agar semua adipati Bang-Bang Wetan juga mendukung keberadaan dari Kesultanan Pajang. Tentu saja usia Sunan Kalijogo jauh lebih sepuh daripada Sunan Prapen, karena Sunan Prapen ini merupakan cucu buyutnya Sunan Giri. Namun demikian, meskipun masih muda, Sunan Kalijogo juga mengakui atas karomah dari cucu buyut Sunan Giri ini, sehingga beliau Sunan Kalijogo tidak segan-segan untuk meminta murid kinasihnya, yaitu Mas Karebet, untuk menghadap ke Gresik pada sang Sunan Prapen. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti pada berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana kegiatan sang Sunan Kalijogo dalam usianya yang sudah melebihi 100 tahun ini. Masih banyak lagi hal-hal yang diperbuat oleh Sunan Kalijogo untuk kemaslahatan anak-anak didiknya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.